Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Korpri Majalengka. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan yang kedua ini kita mulai memasuki kepada materi, yaitu materi tentang berperilaku terpuji, cermin pribadi bertakwa. Melihat dari peta konsep tersebut, nanti kita akan sama-sama mengkaji tentang mujahadah an-nafs, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama kita akan kaji yaitu ayat dan terjemahnya, kedua asbabun nuzulnya, dan terakhir isi kandungan dari ayat tersebut. Adapun peta konsep materinya, yang pertama perilaku yang mencerminkan ayat, yang kedua hadis mengendalikan diri, yang ketiga hikmah dari kontrol diri atau mujahadah an-nafs, dan terakhir dampak tidak terkontrolnya diri. Adapun konsep dasar dari materi ini yaitu pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis terkait. Ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Keempat, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Kelima, yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Terakhir, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11 serta hadis terkait. Sebelum ke materi, coba perhatikan gambar berikut. Mengapa semua ini bisa terjadi? Pertama, di sini ada terlihat gambar dua orang anak sedang berkelahi. Yang kedua, ada seseorang peminta-minta dan seseorang yang telah berbelanja begitu banyaknya mencuekkan seorang peminta-minta tersebut. Yang ketiga yaitu lifestyle buruk, kebiasaan gaya hidup yang buruk. Banyak sekarang di kalangan remaja, khususnya di kalangan remaja yang menyalahgunakan kehidupannya. Lihat dari gambar tersebut, mengapa semua itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab semua ini, nanti kita akan mempelajari materi tentang kontrol diri supaya bisa menjawab dari semua pertanyaan ini. Dalil atau ayat yang berkenaan dengan kontrol diri, mujahadah an-nafs, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru
Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah sikap yang dianjurkan pada diri seorang muslim. Secara bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya nafsu. Jadi mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Dianjurkan atau diharuskan pada diri seorang muslim harus bisa menahan dirinya, menahan diri dari hawa nafsunya. Di sini ada 3 macam hawa nafsu. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Nah, di mana nafsu ini selalu mengajak manusia kepada hal-hal yang buruk. Misalkan ketika ada tugas dari sekolah, nafsu amarah selalu mengajaknya untuk tidak mengerjakan pekerjaan sekolah tersebut. Kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Nafsu penyesalan, ketika kita telah melakukan perbuatan berdosa atau buruk, di sanalah ada nafsu penyesalan, menyesali dari perbuatan buruk tersebut. Ini ada di setiap muslim, tapi mungkin nafsu lawamah ini hanyalah beberapa persen atau sedikitlah orang yang selalu atau memilikinya. Ketiga yaitu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Nah, nafsu mutmainnah ini tergolong nafsu yang baik. Hal-hal yang baik, ketika kita ingin melakukan pekerjaan yang baik, itu disebutnya nafsu mutmainnah. Ketika kita ingin mengerjakan sholat pada awal waktu, mengerjakan tugas sekolah, nafsu mutmainnah. Terjemah dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Islam, wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72, yaitu menurut Ibnu Muzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin. Bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Ayat ini diturunkan sebagai penjelas bahwa antara kaum mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat perang Uhud aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan saudaranya dan aku menjadi pewarisnya. Lalu ayat ini turun dan menjadi dasar dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat pernikahan dan satu agama. Nah, itu asbabun nuzul dari turunnya ayat
atau Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslim terhadap sikap yang harus dilakukan pada saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat ini menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam bentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Kedua, jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antara kaum muslim. Harus saling menyayangi, harus saling tolong menolong. Ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, tolong menolong dan memperkuat, terutama pada saat mengalami musibah dan kesulitan. Ketika saudara kita sesama muslim mendapatkan musibah, contohnya mendapatkan musibah banjir, muslim yang lainnya hendaknya membantunya dengan cara memberikan sumbangan atau memberikan bantuan berupa makanan atau baju-baju bekas dan yang lain sebagainya. Keempat, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat, perjuangan saling menolong dan saling melindungi baik harta dan jiwa. Jika seseorang mempunyai banyak harta, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah, hendaknya memberikan bantuan atau memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang kurang mampu. Kelima, pada setiap kurun dan masa selalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli apalagi berkorban dengan harta dan jiwa. Itu yang harus kita hindari. Ini semua isi kandungan dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang berkenaan dengan mujahadah an-nafs. Perilaku yang mencerminkan ayat Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Pertama, saling membantu dengan harta dan jiwa. Kedua, sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal. Ketiga, berpikir sebelum bertindak. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita berpikir sebab dan akibatnya. Sebab dan akibat apa yang kita lakukan, apakah positif atau negatif, apakah menguntungkan atau merugikan. Itu perilaku yang mencerminkan ayat Al-Anfal ayat 72. Keempat, yaitu berkomitmen. Kelima, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam suatu atau di mana saja berada, tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga harus mementingkan kepentingan orang lain. Adapun hadis tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa menang dalam bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hadis tersebut sudah jelas, seseorang yang dikatakan kuat itu bukan seseorang yang berbadan kokoh, kekar. Akan tetapi seseorang yang dikatakan kuat itu seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk dikendalikan. Hawa nafsu ini sangat sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, itulah seseorang yang dikatakan kuat. Setelah kita tadi mempelajari tentang ayat, arti, isi kandungan, asbabun nuzul, perilaku yang mencerminkan mujahadah an-nafs atau kontrol diri,
Sekarang kita lihat dampak dari tidak terkontrolnya diri, khususnya di lingkungan sekolah atau kita belajar. Pertama, terjadinya perkelahian di kelas. Ketika kita tidak mengontrol atau ada salah satu dari anggota kelas tidak bisa mengontrol dirinya ketika mendapatkan singgungan atau sentilan dari temannya, maka akan terjadi perkelahian. Kedua, tawuran antar sekolah. Sama, ketika sekolah tidak bisa mengontrol diri, akan terjadi tawuran. Ketiga, tidak peduli terhadap sesama, akan cuek terhadap sesama. Seseorang yang tidak mengontrol dirinya akan mementingkan diri sendirinya dan tidak peduli terhadap sesama yang lainnya. Keempat, gaya hidup boros. Orang yang tidak bisa mengontrol dirinya akan hidup boros. Apa yang dia inginkan pasti dibeli, apa yang dia inginkan pasti harus didapatnya. Itu yang menjadi hawa nafsu, menjadi keinginan dari setiap orang. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, pasti akan terjadi gaya hidup yang boros. Selanjutnya, gaya hidup tak terarah. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, gaya hidup kita akan tidak teratur, semaunya sendiri. Terakhir, dijauhi teman. Seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya pasti akan dijauhi oleh temannya, karena seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya itu lebih cenderung kepada hal-hal yang banyak tidak disukai orang lain atau hal-hal yang negatif. Adapun hikmah dari kontrol diri yaitu memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Setiap orang yang bisa mengontrol diri pasti akan bahagia lahir dan batin. Kedua, hati semakin bersih dan tenang. Ketiga, memiliki teman yang baik. Keempat, hidup menjadi lebih terarah. Kelima, selalu berusaha berbuat baik karena dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selalu hidup berhati-hati, melihat dulu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan. Keenam, tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Ketujuh, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Itulah semua materi tentang mujahadah atau kontrol diri. Setelah mempelajari semua materi tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, kita mengevaluasi dari apa yang tadi kita pelajari. Ini merupakan evaluasinya. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 disebutkan jihad dengan harta dan jiwa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jihad, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah ketika marah. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana menurut pendapat kalian, apakah kita boleh marah atau tidak boleh marah sama sekali? Silahkan anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Korpri Majalengka kelas 10, jawab evaluasi ini. Tulis pertanyaan dan jawabannya di buku catatan masing-masing. Jangan lupa dikasih nama dan kelas, lalu uploadkan di Classroom. Untuk materi pertemuan kali ini diakhiri sampai evaluasi tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji, apa yang tadi kita pelajari bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.